Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai memahami tax planning atas rugi fiskal dan penutupan usaha. Berikut nama-namanya. Saya sendiri sebagai moderator, Silviani, kemudian pemateri, Tia Damayanti, Seviana Rizky, dan Silva Putri Aryani. Kemudian untuk tanya jawab, Anissa Putri Rarasari dan Fikriansyah. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tia Damayanti. Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari revaluasi aset adalah agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, hasil revaluasi aset bisa mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya. Aset yang dapat direvaluasi adalah aset tetap yang berwujud yang terletak di Indonesia, serta dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Contohnya adalah aset properti. Yang jelas, revaluasi aset harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut. Besar tarif untuk revaluasi aset tetap 3% untuk permohonan sampai dengan 31 Desember 2015 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2016. 4% untuk permohonan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 30 Juni 2017. 6% untuk permohonan periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2017. Hubungan revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak. Hubungan revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak. Revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak tunduk pada peraturan perpajakan, yang diantaranya mengatur bahwa revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh aset tetap. Masa manfaat aset tetap saat revaluasi disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut, dan dasar penyusutan aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi aset tetap. Manfaat revaluasi aset tetap. 1. Meringankan kewajiban perpajakan. 2. Mengontrol permodalan. 3. Menarik minat investor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Seviana Rizky. Terima kasih untuk Tia Damayanti. Kemudian slide selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Seviana Rizky. Dampak revaluasi aktiva tetap, yaitu jumlah pajak yang telah dibayar diakui sebagai beban pajak dalam laba rugi. Kemudian timbul perbedaan pajak temporer yang dapat dikurangkan karena dasar pengenaan aset tetap menjadi lebih tinggi dari jumlah tercatat secara komersial. Slide selanjutnya yaitu merger. Merger merupakan salah satu upaya pengembangan dan pertumbuhan yang dilakukan oleh perseroan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Suatu perseroan yang akan melakukan merger penting untuk melakukan pengujian atau due diligence untuk menilai kekayaan perusahaan target sebelumnya. Sebelum akhirnya dilakukan penggabungan. Due diligence terdiri dari 3 macam, yakni legal due diligence, financial due diligence, dan tax due diligence. Slide selanjutnya yaitu metode pencatatan untuk merger perusahaan. Yang pertama, pooling of interest method atau penyatuan kepemilikan, merupakan metode yang melihat bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Kemudian yang kedua, purchase method atau pembelian, merupakan metode yang didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan perusahaan adalah sebuah transaksi yang salah satu entitasnya memperoleh aktiva bersih dari perusahaan lain yang bergabung. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai,
yaitu perlakuan PPN atas penyerahan BKP dalam rangka restrukturisasi usaha tidak dikenakan PPN. Namun, kondisi ini hanya berlaku jika yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan statusnya adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Dengan demikian, apabila salah satu bukan PKP, maka atas pengalihan ini tetap dikenakan PPN. Yang kedua, PPh final dan bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan atau BPHTB. Dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha adalah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sisi atau Silva Putri Aryani. Saya Silva akan melanjutkan presentasi dampak merger secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, memungkinkannya pertukaran cadangan cash flow secara internal antar perusahaan yang melakukan merger, sehingga bank hasil merger dapat memanage risiko likuiditas dengan lebih fleksibel. Yang kedua, diperolehnya peningkatan modal perusahaan, biasanya CAR akan meningkat tapi tidak terlalu cukup tinggi. Dan adanya keunggulan dalam memanage biaya akibat bertambahnya skala usaha. Efisiensi perusahaan dapat dilakukan lebih lanjut khususnya dalam efisiensi biaya provisi kredit. Yang ketiga, dicapainya keunggulan market power dalam persaingan yang kemudian dapat memperbesar margin bunga pinjaman. Selanjutnya, tata cara penghapusan NPWP. Mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP jika pendaftaran secara manual atau mengisi formulir penghapusan NPWP pada aplikasi e-registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Yang kedua, melengkapi formulir penghapusan NPWP dengan dokumen yang disyaratkan. Selanjutnya, penghapusan PKP. Yang pertama, PKP dengan status wajib pajak non-efektif, PKP yang tidak diketahui keberadaan dan atau kegiatan usahanya. Yang kedua, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Ketiga, PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. Keempat, PKP yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai PKP, PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain. Atau yang terakhir, PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, tax planning atas rugi fiskal. Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Kompensasi kerugian fiskal adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Merger merupakan salah satu upaya pengembangan dan pertumbuhan yang dilakukan oleh perseroan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Selanjutnya, tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Terakhir, kerugian fiskal terjadi karena pada saat penghasilan bruto dikurang biaya, hasilnya mengalami kerugian. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Silviani. Selanjutnya akan dibuka untuk sesi tanya jawab dan saya sendiri yang akan bertanya. Akan dibuka 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah
apa yang dimaksud dengan kerugian fiskal. Lalu pertanyaan kedua, syarat untuk menjalankan tax planning. Penyebab kerugian fiskal. Nah, kita harus memahami kerugian fiskal tersebut adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak, badan maupun wajib pajak, orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Pada umumnya, sebuah perusahaan memiliki dua jenis perhitungan keuangan, yaitu perhitungan komersial dan perhitungan fiskal. Pada perhitungan fiskal, lebih ditekankan kepada penyusunan laporan perpajakan yang ada pada SPT dan pertimbangan konsekuensinya perpajakannya dalam perusahaan. Lalu apa fungsi dari perhitungan fiskal itu sendiri? Jadi perhitungan fiskal bagi perusahaan berfungsi sebagai informasi keuangan perusahaan yang nantinya akan dijatuhkan secara khusus ke otoritas pajak sebagai salah satu untuk kepatuhan pajak atau tax complaints. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut akan diketahui apakah wajib pajak mengalami kerugian fiskal atau tidak. Penyebab kerugiannya salah satunya adalah kerugian yang terjadi akibat penjualan dan pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan terkait. Terus kerugian yang disebabkan oleh selisih kurs mata uang asing. Jadi ketika mata uang dolar tersebut kita belinya pada saat 14.500, terus dijual pada saat seharga 14.300, kita akan mempunyai selisih sebesar 200 perak dikalikan dengan kurs mata uang yang kita punya. Misalnya ada 1 juta dolar, kita menjual kurs 14.300, berarti mempunyai selisih 200 kali 1 juta dolar, berarti kisaran 200 juta rupiah kita rugi gitu. Terus pengurangan atas biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Berita yang ternyata tidak dapat ditagih untuk sumbangan yang dialokasikan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPH. Terdapat beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui yang mengenai kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPH. Atau kerugian fiskal sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang PPH adalah kerugian berdasarkan sistem ketetapan pajak yang telah diterbitkan DJP serta kerugian berdasarkan STP tahunan PPH wajib pajak atau sama dalam hal tidak ada atau belum terkembang ketetapan pajak oleh DJP. Kerugian fiskal terjadi karena pada saat penghasilan bruto dikurangi biaya hasilnya mengalami kerugian. Terus juga kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai pada tahun pajak berikut secara berturut sampai dengan 5 tahun. Contoh sederhana kompensasi kerugian fiskal adalah pada 2014, PT Sinar Rembulan mengalami kerugian fiskal sebanyak 300 juta rupiah. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut. Tahun 2014 kerugian fiskal sebesar 300 juta rupiah. Tahun 2015 laba fiskal sebesar 100 juta rupiah. Nanti pada 2016 kerugian fiskalnya dapat dikurangi sehingga hanya terima 200 juta rupiah. Tahun 2015 rugi fiskal sama dengan 30 juta rupiah. Pada tahun ini wajib pajak belum perlu membayarkan pajak, sedangkan sisa kerugian fiskal pada 2016 tetap 200 juta rupiah dengan memiliki saldo kerugian fiskal tambahan sebesar 30 juta rupiah pada 2018. Kedua kerugian ini tidak dapat digabungkan. Jadi ketika mengalami kerugian pada saat tahun 2014 sebesar 300 juta rupiah dan mengalami pendapatan laba sebesar 100 juta rupiah pada saat bulan tahun 2015-nya, maka itu bisa dikurangin dari hasil penutupan 2015-nya menjadi 200 juta rupiah. Pengeluaran dari 300 juta rupiah dengan 100 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu pertanyaannya, syarat menjalankan tax planning. Syarat-syaratnya yaitu 1. Tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
karena bila melanggar akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Yang kedua, tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Yang ketiga, masuk akal secara bisnis. Karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.